Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini, di mana hari ini merupakan satu edisi yang spesial, di mana besok kita akan bersama-sama memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu jikalau Tuhan telah memimpin dan menyertai kami sampai dengan hari ini, di mana sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Kami ingin mengingat kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau tunjukkan melalui kelahiran Yesus Kristus buat kami. Dan pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali akan firman-Mu. Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan yang menopang kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema menjelang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana kita akan merenungkan di dalam bagian Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa besok kita akan merayakan Natal. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Perayaan Natal merupakan perayaan yang sangat spesial bagi kita, di mana Tuhan Yesus Kristus datang lahir ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita. Namun bagi sebagian orang yang belum kenal kepada Kristus, mereka menganggap bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus merupakan satu peristiwa yang biasa. Satu peristiwa di mana Tuhan Yesus lahir secara alamiah dan normal seperti manusia pada umumnya. Tetapi bagi kita, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus merupakan satu peristiwa yang agung, yang mulia, yang suci, yang merupakan karya Allah, cara Allah untuk menyatakan kepada kita manusia yang berdosa bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah satu peristiwa kelahiran yang tidak biasa, satu peristiwa kelahiran yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, ketika kita merenungkan hari Natal, setidaknya ada dua hal yang bisa kita cermati mengenai kelahiran Tuhan Yesus menjadi manusia yang memang berbeda dengan kelahiran manusia pada umumnya. Nah, yang pertama adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus mengungkapkan kepada kita bahwa Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Di mana Dia menggenapi janjinya, ada Mesias yang akan datang menjadi manusia. Allah sungguh menjadi manusia. Hal ini bukan seolah-olah Allah itu berwujud seperti manusia. Hal ini tepat seperti apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, yang mengatakan bahwa Firman itu menjadi manusia, menjadi daging dan diam
di antara kita. Maka bacaan kita pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menjadi manusia saat Yesus Kristus dilahirkan dari anak darah Maria. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia bukan melalui proses alamiah yang melibatkan hubungan suami istri, yang melibatkan hubungan Yusuf dan Maria bersetubuh, bukan, melainkan melalui karya Roh Kudus yang turun atas Maria, dan kuasa Allah yang maha tinggi itu menaungi Maria, sehingga Maria yang masih perawan itu mengandung bayi Yesus Kristus. Nah, Alkitab mengungkapkan kepada kita bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 hal ini mengatakan kepada kita, dosa membuat kita, setiap manusia yang dilahirkan dari perkawinan atau hubungan badan pria dan wanita, itu tercemar oleh dosa. Nah, bila Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini merupakan hasil persetubuhan antara Yusuf dan Maria, maka Tuhan Yesus pun tercemar oleh dosa, dan dia tidak mungkin menjadi juru selamat manusia. Nah, oleh sebab itu satu-satunya cara untuk menebus manusia yang berdosa itu, maka Allah menjadi manusia. Inilah cara yang pertama. Nah, hal yang kedua yang perlu kita cermati peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah di sini melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini memperlihatkan cara Allah melalui proses yang mirip dengan kelahiran manusia, yaitu dikandung dan dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Nah, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, sehingga dia bisa memakai cara yang dia kehendaki. Akan tetapi Allah memilih cara sebagaimana manusia lainnya, yaitu dilahirkan melalui rahim seorang perempuan. Seolah-olah dilahirkan dengan cara yang alamiah. Nah, hal ini dilakukan oleh Allah dengan maksud dan tujuan supaya ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, seperti yang diungkapkan di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di situ mengatakan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dan kelahiran Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia supaya ia juga dapat menggantikan kita untuk menerima hukuman atas dosa. Di mana 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, di situ Paulus mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan Yesus Kristus yang menjadi manusia itu, dia yang akan memberikan keselamatan bagi kita. Di mana Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan bahwa peristiwa kelahiran Tuhan Yesus merupakan satu peristiwa kelahiran yang ajaib, yang agung, yang berbeda dengan kelahiran manusia pada umumnya. Maka peristiwa kelahiran Tuhan Yesus merupakan satu berkat yang besar bagi seluruh umat manusia. Nah, saudara-saudara, marilah ketika kita memperingati hari Natal, jangan sampai kita terjebak hanya kepada satu pesta-pesta yang besar. Kita belanja dengan cara yang besar, dengan cara yang mewah. Kita memperingati Natal dengan cara-cara yang biasa. Seperti menjalankan sebuah pesta rohani, memperingati Natal dengan cara-cara yang pada umumnya. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan Yesus Kristus itu sendiri di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian adalah, apakah di dalam Natal tahun ini kita sungguh-sungguh mendapatkan Yesus Kristus di dalam hidup kita? Apakah di dalam Natal tahun ini saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami Yesus Kristus dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat
kita pribadi. Dan apakah di dalam Natal tahun ini, saudara dan saya memberitakan, membagikan kasih Natal, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang belum kenal kepada Kristus? Kiranya melalui Natal kali ini, kita sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya mengalami kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, tetapi terlebih lagi, kita sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan untuk juga membagikan berita Natal ini, kabar baik ini kepada setiap orang yang belum kenal kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk Natal yang kami boleh peringati bersama-sama. Biarlah Natal tahun ini bukan hanya sekedar Natal yang berlalu begitu saja ya Tuhan. Tetapi kami rindu Natal tahun ini menjadi satu Natal yang berbeda, di mana kami boleh mengalami Kristus itu sendiri di dalam hidup kami. Kristus yang lahir di dalam hati kami. Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Dan Kristus yang juga memakai hidup kami untuk memberitakan, membagikan kabar baik ini kepada setiap orang yang belum kenal kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga seluruh dunia ini boleh melihat peristiwa Natal, berkat yang besar bahwa Allah lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur bersama-sama. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.